Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tikar Setiawan dengan NIM 2410321016. Di sini saya akan membacakan hasil resume dari kuliah kamu yang berjudul Akselerasi Ekonomi Hijau Inovasi Sirkular. Ekonomi hijau, konsep ini adalah model pembangunan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial sekaligus mengurangi kerusakan lingkungan. Karakteristik utama: rendah emisi karbon, efisiensi energi dan sumber daya, serta bersifat ramah lingkungan dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk tantangan ekonomi hijau itu adalah ketergantungan bahan bakar fosil, biaya investasi tinggi, dan kesenjangan akses teknologi hijau menjadi hambatan utama dalam transisi menuju ekonomi hijau. Untuk ekonomi sirkular, sistem dan prinsip itu ada dua definisi dan perbedaan. Ekonomi sirkular mengutamakan penggunaan ulang, perbaikan dan daur ulang untuk meminimalkan limbah. Prinsip utama itu ada 4 poin. Yang pertama, pengurangan limbah produksi, penggunaan ulang dan daur ulang, perbaikan dan pemeliharaan produk, serta pemanfaatan energi. Selanjutnya, pentingnya sirkular. Yang pertama itu sumber daya alam, mengatasi keterbatasan sumber daya alam dengan mengoptimalkan penggunaan ulang material dan memperpanjang siklus hidup produk. Yang kedua itu ada polusi limbah, mengurangi polusi limbah produk melalui sistem daur ulang dan pengelolaan limbah yang lebih efektif dan bertanggung jawab. Yang ketiga, biaya operasional. Itu menghemat biaya operasional perusahaan dengan efisiensi bahan baku, energi, dan pengurangan limbah dalam proses produksi. Yang keempat, efisiensi ekonomi. Meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan melalui model bisnis berkelanjutan yang mengoptimalkan nilai sumber daya. Untuk selanjutnya, implementasi industri. Yang pertama, industri tekstil. Limbah kain dan sisa produksi tekstil diolah kembali menjadi produk baru bernilai tinggi serta mengurangi pembuangan dan mendorong fashion berkelanjutan. Yang kedua, industri elektronik. Komponen elektronik bekas didaur ulang dan diperbaiki digunakan kembali, mengurangi dan menghemat bahan baku yang langka. Selanjutnya, industri kemasan. Kemasan isi ulang dan material ramah lingkungan, menggantikan kemasan sekali pakai, meminimalkan limbah plastik dalam rantai distribusi. Yang terakhir, sektor konstruksi. Material bangunan bekas itu bisa digunakan kembali melalui dekonstruksi terencana, mengurangi limbah konstruksi dan biaya pembangunan secara signifikan. Untuk selanjutnya, manfaat perusahaan. Yang pertama, efisiensi biaya. Penerapan ini ekonomi sirkular memangkas biaya produksi melalui penggunaan ulang bahan baku, penggunaan limbah dan efisiensi energi secara signifikan. Yang kedua, inovasi produk. Mendorong lahirnya produk-produk inovatif yang baru, yang ramah lingkungan, serta membuka peluang pasar baru dan memperluas segmen konsumen yang peduli atas lingkungan. Yang ketiga, reputasi dan kepercayaan. Komitmen terhadap keberlanjutan, meningkatkan citra perusahaan di mata konsumen dan pemangku kepentingan, memperkuat loyalitas dan kepercayaan jangka panjang. Yang terakhir, daya saing pasar. Perusahaan yang mengadopsi prinsip sirkular unggul dalam persaingan global dengan efisiensi lebih tinggi, regulasi terpenuhi, dan nilai tambah produk yang kuat. Tantangan implementasi. Yang pertama, biaya awal tinggi. Investasi awal untuk teknologi dan infrastruktur ekonomi sirkular masih sangat tinggi, menjadi hambatan utama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Yang kedua, keterbatasan teknologi. Teknologi pengolahan dan daur ulang limbah belum merata sehingga efisiensi proses sirkular sulit dicapai di berbagai sektor industri. Selanjutnya, regulasi belum mendukung. Kerangka regulasi yang ada belum sepenuhnya mendorong penerapan ekonomi sirkular, sehingga insentif bagi pelaku usaha masih sangat terbatas. Selanjutnya, budaya konsumen. Budaya konsumsi produk sekali pakai masih dominan di masyarakat,
menghambat transisi menuju pola konsumsi yang berkelanjutan dan sirkular. Untuk definisi dan komponen utama pada ketahanan pangan itu ada 4 juga, yang antara lain yang pertama ketersediaan atau availability. Pangan tersedia dalam jumlah cukup melalui produksi lokal, impor atau cadangan pangan nasional yang memadai. Yang kedua, akses. Setiap individu memiliki kemampuan ekonomi dan fisik untuk memperoleh pangan yang cukup dan bergizi setiap saat. Pemanfaatan. Pangan dikonsumsi dan diserap tubuh secara optimal, didukung sanitasi kesehatan dan pengetahuan gizi yang baik. Stabilitas. Ketersediaan dan akses pangan terjaga secara konsisten tanpa gangguan akibat krisis iklim, ekonomi, ataupun konflik. Selanjutnya, untuk sinergi ekonomi hijau, sirkular, dan ketahanan pangan. Landasan pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau menjadi fondasi utama pembangunan yang menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Yang kedua, pendekatan penggunaan ulang sumber daya. Ekonomi sirkular mengoptimalkan penggunaan ulang ataupun daur ulang dan pemulihan sumber daya sehingga menjaga ketersediaan bahan baku dan mengurangi pencemaran lingkungan. Terakhir, dukungan ketahanan pangan inklusif. Kedua konsep bersinergi menjaga ketersediaan sumber daya alam, mengurangi limbah produksi pangan, dan mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan serta inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya hasil meresum, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.